Salam God Lovers. Ketika kita percaya dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia Tuhan satu-satunya yang memberikan jalan keluar. Tuhan, berikanlah kuasa, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi, setiap saat datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Oh, Yesus, Kau segalanya, tiada Allah seperti-Mu, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Shalom, God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Abraham Suala, dalam program Words from Heaven. Haleluya. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. God Lover yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita banyak harus memilih. Dan pilihan yang tepat
keputusan yang tepat sangat mempengaruhi kebahagiaan bukan saja untuk kita, tapi untuk keturunan kita. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan harus hati-hati. Dan di segmen ini saya berdoa dan saya menemukan sekitar tahun 86, berarti 37 tahun yang lalu, saya mencoba ketika ada seorang datang kepada saya meminta pendapat, dia punya masalah khususnya untuk memilih pasangan hidup. Lalu saya mendapatkan ini, dan rupa-rupanya ini juga bisa dipakai untuk pemilihan apa saja. Ya, nah dalam hal memilih, yang paling sulit adalah yaitu siapa Tuhan kita. Ketika kita memilih Tuhan kita, maka itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita baik ketika di bumi maupun setelah di bumi. Yang kedua adalah siapa jodoh kita. Karena itu sangat mempengaruhi kebahagiaan hidup kita selama di bumi ini. Kalau udah mati ya udah begitu. Berikutnya adalah apa pekerjaan kita. Yang berikutnya adalah kita mau bertempat tinggal di mana. Itu pengaruh. Ya, pengaruh itu untuk kebahagiaan kita. Jadi jangan salah memilih sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Oke, jadi ceritanya orang itu datang kepada saya, Pak, saya punya masalah ini. Apakah saya teruskan atau tidak ya hubungan saya dengan dia? Dan saya menemukan ini, mendapatkan ini. Dan saya berikan ini kepada dia. Ini adalah cara praktis dan simple untuk kita bisa memilih atau kita mengambil keputusan yang diharapkan yang terbaik dan sesuai dengan pengennya Tuhan. Jadi yang pertama saya bilang, sebelah kanan saya atau kiri saudara. Kalau memang kamu melanjutkan ya, tulis positifnya apa. Oh kalau saya teruskan sama dia, aduh saya senang banget. Cinta mula-mula saya menjadi kenyataan, mimpi saya menjadi kenyataan menikah dengan dia. Macam-macam, positifnya apa? Saya jadi orang kaya karena pasangan saya orang kaya. Kira-kira begitu. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri karena dia sering ke luar negeri misalnya. Negatifnya apa? Negatifnya saya bisa diduakan karena pacaran sama saya, tapi pacaran sama orang lain. Dekat saya, tapi dekat yang lain. Negatifnya apa? Saya pencemburu. Nah, daftar aja. Apabila tidak, kalau tidak, saya harus cari orang lagi. Siapa itu orangnya? Bisa tepat atau tidak? Lalu, kalau saya bilang enggak diteruskan, itu negatifnya apa? Ya kalau enggak diteruskan, negatifnya itu catat satu. Saya jadi patah hati gitu kan ya. Dan macam. Cuman ini secara praktis ya, God's lover yang dikasih oleh Tuhan. Dan simple. Hanya saya ingin katakan ketika membuat atau menyusun atau mengumpulkan, menginventarisir kalau ya atau tidak. Misalnya saya putuskan A atau B, lihat positif atau negatifnya. Atau tidak positif dan negatifnya. Ketika menginventarisir ini, dalam keadaan jangan lagi jatuh cinta. Dalam keadaan bukan ketika lagi berantem sama dia. Lepaskan emosi. Orang yang mengambil keputusan dalam lingkup emosi tidak akan menghasilkan keputusan yang baik. Ya, jadi silakan, ini adalah hal yang praktis. Yang waktu itu saya gunakan untuk orang mau menikah atau tidak. Kalau saya menikah dengan dia, positifnya apa? Kalau saya menikah dengan dia, negatifnya apa?
Misalnya, saya harus ganti kepercayaan karena dia tidak seiman. Misalnya, saya bisa menjadi anak mama karena cowok itu anak mama. Ya, dia belum dewasa. Itu yang negatifnya kalau ya. Kalau tidak, misalnya positifnya kalau saya putuskan tidak dilanjutkan hubungan, iman saya tetap utuh dan saya tetap memiliki hak kesulungan, yaitu menikmati surga yang mulia. Nah, buatlah ini. Misalnya mau pindah rumah, misalnya juga mau cari pekerjaan, kita harus hati-hati. Ya, gunakan ini karena keputusan kita sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teruslah berikan kami hikmat akal budi untuk kami cerdas dalam memilih dan berani memilih. Dan tentunya kami memilih bukan sekedar untuk kebahagiaan hidup kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengharapkan God Lover bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat dan teman. Apa yang God Lover lakukan tentunya adalah alat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka juga diberkati seperti kita juga diberkati.